Apa kabar saudara? Senang sekali berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi Onlosin bersama saya, Bambang Kalitus. Saudara, saya sekarang sedang berada di desa di Banjarbalangan, Desa Kuwung, Kabupaten Badung. Nah, saya tertarik dengan peternak lebah atau budidaya lebah yang lebih tepatnya pada lebah kele-kele kalau bahasa Balinya. Lebah budidaya lebah madu kele. Nah, di desa ini menjadi pelopor untuk adanya budidaya madu kele. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana proses atau budidaya madu kele ini. Saya sudah berjanji berjumpa bersama dengan Bapak Made Riawan. Kita ingin mengetahui bagaimana madu kele ini produksinya, kemudian seperti apa cara beternak dan karakteristik dari madu dari lebah itu sendiri. Untuk itu, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Swastiastu. Oh, Pak Made, apa kabar? Baik, baik, Pak. Sehat nggih? Sehat, sehat. Wah, luar biasa, salam nih. Wah, lagi ngapain nih, Pak? Ini lagi ngontrol dari semutnya, Pak. Pas hujan-hujan gini, biasanya semutnya naik bersarang di sini. Oh, gitu ya? Ya. Waduh, boleh lah. Pak Made nanti minta waktunya bersama dengan Kompas TV Dewa Batak dalam Sapa Redaksi On Location. Mungkin kita mau tahu bagaimana beternak madu kele. Nanti mungkin kita boleh ninjau ya, Pak ya? Boleh, apa boleh. yang dilakukan oleh teman-teman, bagaimana produksi hasilnya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Contohnya di sana ini ya seperti ini rumah madunya semua. Ya, ini koloninya sampai ke belakang. Boleh dilihat-lihat nanti. Ayo kita ke dalam yuk. Ya, ayo, ayo. ya mari. Ya, ya. Oh, ya. Iya, silakan. Ya, ya. Ya, ini semuanya lognya. Ini sarangnya Log ya. namanya, Log sarang. per log ininya. Boleh lagi ya, Pak. Oh. Sisi, Pak. Nah, kayak gini. Ini misalnya kalau ini tempatnya mereka bertelur, kalau di kotak yang ini tempat produksi madunya. Oh, oke. Jadi Siap, siap. kita kalau pas panen itu nggak mengganggu ratunya yang sedang bertelur gitu. Oke. Kayaknya di sana lebih banyak lagi kita ngobrol. Ya, di sana masih banyak lebih ya. enak Silakan. Ini Pak Made. Kayaknya ini memang di tengah apa? Kebun ya, Pak Made ya, boleh dikatakan ya. Ya, di kebun. Dulunya kalau dibilang orang Bali itu tebo atau tegalan. Tegalan. Terus kita rubah jadi taman. Oke. Jadi taman bunga. Baik. Nah, ini Pak Made, kan di Desa Balangan dikenal sebagai boleh dikatakan pelopor peternak madu kele. Ini kan nggih, Pak, ini di Badung nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu awal ini sudah berapa lama? Sejak kapan Pak Made akhirnya awal pertama kali mengembangkan ini kan belum ada ya di Bali kan? Waktu itu ceritanya bagaimana, Pak? Dulu waktu berkembangnya tahun 2016. Awal-awal 2016. Awal 2016 Baik. berkembang, kita mulai dari kelo-kelo jenis lokal dulu. Kita belum tahu jenis dulu. Akhirnya kita ketemu sama teman-teman yang di luar pulau se-Indonesia. Kita akhirnya tahu jenis-jenis kelo atau trigona itu ada banyak sekali. Akhirnya kita datangin beberapa jenis dari luar itu untuk dikembangin di Bali. Dan yang paling cocok untuk di Bali ini yaitu Itama atau Heterotrigona Itama namanya yang ini. Oh, Untuk jenisnya. jenis Heterotrigona Itama. Trigona hitama. Kalau Trigona itu bahasa Indonesia umumnya. Tapi kalau kelo itu bahasa Bali. Bahasa Bali. Kalau bahasa Jawanya kelanceng. Kelanceng. Oh ya, oke. Mungkin kalau di luar Bali agak familiar kelanceng gitu ya, Ya. karena banyak gitu. Karena tiap daerah tuh punya namanya sendiri-sendiri. Oh, tapi jenisnya sama sebetulnya. Yang Jenisnya- dimaksud adalah Kelanceng itu. kelanceng, apa tadi? Trigona. Trigona tadi. Nah. Nah,
Berarti kan kurang lebih sekitar 2016 tadi ya? Awal 2016. 2016 berarti ini sudah hampir 5-6 tahun gitu. 5 tahun, 6 tahun hampir. Itu dulu pertama kali apa yang membuat tertarik kan? Mungkin sebelumnya belum bisnis ini kan? Belum. Saya masih Bagaimana? Nah, bagaimana waktu itu apa yang membuat menarik? Dapat dari mana idenya gitu Pak Made? idenya dulunya Flashback sedikit kita. awalnya saya kan emang suka gini pelihara binatang-binatang yang aneh-aneh kayak ular, Oh, reptil gitu. Oh, ya. kayak akhirnya ketemu sama lebah yang nyengat itu lebih menantang kayaknya. Tadi awalnya di lebah sengat, baru ketemu namanya yang lebah tanpa sengat ini gitu. Akhirnya sudah tertarik, coba karena belum ada ilmu yang dulu belum tahu ilmu sama sekali, akhirnya cuma main otodidak aja. Akhirnya ya ada yang punah, hilang gitu. Akhirnya dari pengalaman lama-lama, dari pengalaman itu akhirnya ketemu gimana caranya untuk karakter lebah yang sengat dengan karakter lebah yang tanpa sengat, cara budidayanya itu akhirnya ketemu karena pengalaman. Oh gitu. Oh jadi ini boleh dikatakan ini juga ya. Berarti lebah ini ada yang lebah sengat, ada yang lebah Tanpa sengat. Ya. Semuanya bisa memproduksi madu. Keduanya bisa. Cuma kalah beda di rasa sama beda di khasiat. Baik. Nah, kalau madu kele atau tawon kele, lebah tawon kele ini itu jenis lebah yang tidak menyengat gitu. Ya, ada ya? Benar. Gitu ya. Jadi ini tidak menyengat ya. Benar. Ciri bentuknya kayak apa, Pak? Kalau boleh dikatakan sebagai umum, kalau kayak gini nih dengan lebah kele itu yang kayak cirinya kayak apa? Itu secara umum Pak Made mungkin bisa jelasin. Madu lebah kele itu umumnya itu warnanya hitam. Ukuran tubuhnya itu dominan kecil, lebih kecil dari lebah biasa. Ketiga nggak menyengat. Tidak menyengat. Yang kalau lebah yang menyengat biasanya warnanya kuning lebih besar ya. Dan cenderung itu menyengat, bisa bikin bengkak. Iya. Yang kedua rasa madunya dominan manis. Kalau yang menyengat. Jadi kalau kele ini dia lebih asam. Lebih asam. Asam manis dia. Oh, jadi memang kalau mau melihat ciri khas dari lebah kele ini, lebahnya warnanya hitam. Lebih kecil dari lebah biasa. Dari lebah malah biasa. mungkin sebesar lalar itu ya, lalar. Lebih kecil dari kecil lalat. lagi malah. Lebih kecil. Oh gitu. Dan dia tidak menyengat. Tidak menyengat. Baik. Wah, nanti kita mau tahu bagaimana cara budidayanya. Tapi sebelum ke sana Pak, kan di Desa Balangan ini ada awalnya bagaimana tadi ceritakan dianggap boleh disampaikan sebagai desa pelopor di Bali untuk budidaya lebah kele ini. Itu ceritanya gimana Pak Made? Kalau dulunya kita nggak bisa sebesar ini, kita mulai dari awal dari sedikit. Karena kebetulan cocok untuk daerah ini karena daerahnya sejuk, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Gitu. Kita ada di perbatasan, letak daerah kita perbatasan antara utara yang dingin dengan Denpasar yang panas gitu. Jadi agak sejuk, jadi cocok untuk ini. Salah satu syarat ya, daerahnya adalah sejuk lah ya. Sejuk, tidak terlalu dingin, tidak di atas gunung dan tidak panas terlalu ke pantai ke kota. Ya benar. Baik, satu. Kemudian ini Balangan ini cocok untuk itu. Ya, dan kebetulan alamnya masih asri. Masih banyak ada pohon-pohon, bunga-bungaan, dan kebetulan daerah kami itu banyak petani bunga, kayak bunga pacar air itu. Jadi pas lah ini. Oh gitu. Jadi simbiosisnya ke sana ya. Jadi lebah ini harus ada bunga-bunga itu. Ya, itu yang nomor satu. Nah, kalau ceritanya ini jadiin pelopor dulu gimana ceritanya nih Pak? Karena dari awal mungkin dari medsos kita udah ada menghasilkan madu. Karena dulu madu kelo itu sangat sulit banget dicari. Jadi dari mulut ke mulut orang itu tahu di mana nyari madu kelo, pasti ke Balangan. Dari sana teman-teman yang lain juga ikut mengembangkan. Akhirnya sama dari pemerintahan daerah kabupaten ya, akhirnya dijadiin wisata desa lebah. Oh gitu. Jadi berawal dari otodidak sebetulnya, belajar sendiri, ya, memilah-milah jenis lebah ini. Ya, bener. Akhirnya tertarik, ternyata lebah kele ini cocok
untuk di daerah Balangan. Cocok. Nah, kondisinya oke, kemudian apa kebun atau apa tadi tegalan tebe ya Pak. Tebo. Tebenya juga cocok dan di sini memang penghasil bunga juga Iya, karena masyarakatnya juga menanam bunga. benar. Nah ini akhirnya kita mengembangkan Lebah Kelo ini. lebah kele ini Dan bertahun-tahun. Dan kebetulan semua penduduk sini hampir semua tiap pekarang itu punya tebo. Oke, baik. Wah ini yang menunjang ya Pak Made ya. Kalau dulunya tebo itu masih berantakan, belum ada bisa menghasilkan apa-apa. Dan sekarang sudah bisa dikelola oleh masyarakat. Oh jadi ditanam bunga. Tanam bunga atau kita jadiin naruh-naruh tempat. Nah, jadi kan lebih ada manfaat ekonomisnya. Iya iya iya. Oh dia baik luar biasa. Oke nanti mungkin kita geser lagi ya Pak ya, kita pengen lihat bagaimana bentuk lebah kele, kemudian apa namanya Pak? Sarangnya apa namanya? Lognya. Satu koloni ya. dibilang Satu koloni. Iya. Ya, oke. Nanti kita bercerita tentang itu. Kayaknya Iya, kita siap. geser ke sana ya Pak Oke. Made ya. Nah saudara ikut saya bersama Pak Made, kita akan masuk lagi ke dalam. Ada berapa ini Pak koloni? Ada berapa? Kalau di sini masih ada sekitar 200-an karena sebelumnya ada 300, saya pecah-pecah lagi ke tempat yang Sudah lain. dikembangkan Pak. Ah. Luar biasa. Ayo ke sana ya Pak Made Iya. ya. Ayo mari. Silakan.